lengkuasnya sudah diiris semua, kemudian serainya sudah dimemarkan, dan bumbu ini namanya apa sih? Lima. Itu ada sisiknya loh. Oh, Iya, nggak jadi pas. tidak. Jadi jangan makan sisiknya. Itu sisiknya itu apa ya gambaran? Semua ada gambarannya. Semua ada melambangkan apa gitu. Halo, Mama Ros datang lagi. Mama Ros akan mengajak kita semua masak ala Batak. Apalagi kalau bukan ikan mas asik. Ini ada ikan mas, kebetulan Harga ikan mas lagi murah di Surabaya, 1 kilo 20.000. Nah, kalau masakan Batak itu terkenal, dia sangat terkenal dengan bumbu yang berlimpah. apa saja bumbunya? Seperti kita lihat di sini, ini bahan-bahan yang untuk dihaluskan. Ini enggak. Ini untuk dihaluskan, ini sekitar 300 gram, tapi nanti menyesuaikan saja dengan keinginan kita mau pedas, lebih pedas apa tidak. Kemudian ini sekitar 2 ruas kunyit, ini sekitar 5 cm jahe, kemudian bawang putih, bawang merah 200 gram, 200 gram. Tapi ini agak kurang sedikit karena persediaannya cuma ada yang itu. Kemudian kita juga membutuhkan kemiri. Kemiri 45 gram, sekitar gini. 45 gram lumayan banyak juga ya. Ya sekitar begini. Nah, ini bahan-bahan semua yang ada di sini, nanti kita haluskan. Ini bahan yang untuk dihaluskan ya. Kemudian ini namanya andaliman. Ini banyak terdapat di Medan. Saya kebetulan dapat dari teman. Nah, kita perlukan 45 gram atau 50 gram, ya sekitar 3/4 dari yang ada di sini. Ini nanti digiling kasar, ditumbuk kasar. Kemudian ini juga. Ini namanya asam cikala atau asam cekala. Ini adalah buah dari kecombrang. Tapi kalau orang Batak bilang asam cikala. Kalau orang Medan bilang bunga kecombrang itu kincung. Gitu loh. Jadi tapi itu sebenarnya sama dengan bunga kecombrang, kincung atau bunga rias. Kemudian kita juga butuhkan ini bawang. Sebenarnya yang dibutuhkan biasa yaitu bawang Batak. Bawang Batak itu lebih halus, panjang-panjang tapi lebih halus. Kalau yang ini bawang di Jawa adanya gini, saya bilangnya bawang Jawa. Ya, tapi mirip-mirip, yang penting rasanya. Kemudian juga kita butuhkan ini lengkuas sekitar 350 gram. Kita pilih yang muda ya, karena nanti lengkuas ini diiris-iris supaya gampang irisnya. Kita butuhkan juga kacang panjang. Kacang panjang sekitar 250 gram, tapi di sini saya kasih lebih sekitar 400 gram. Karena sebenarnya biasa kalau ikan asik biasa pakai kacang panjang sama daun ubi. Tapi karena saya nggak punya, saya pakai kacang panjang yang terbanyak. Bisa juga kacang panjang dengan rebung. Sayang sekali saya hanya punya kacang panjang. Kemudian dibutuhkan juga serai. Serai kita sudah kupas, sudah cuci ya, ini ya sekitar 12 buah.
Ini nanti kita tumbuk kasar untuk sebagai alas ikannya supaya jangan lengket. Kita butuhkan juga jeruk nipis. Jeruk nipis disesuaikan saja dengan rasa masing-masing. Kemudian garam, mau pakai vicin boleh, mau pakai reko juga boleh. Tapi kalau orang Batak jangan pakai. Terus gula. Mau pakai gula boleh, tapi kalau orang Batak suka nggak pakai gula. Oke, bagaimana caranya? Kita mulai dengan menghaluskan bahan-bahan yang perlu dihaluskan. Go! Sekarang ini kita haluskan bumbu-bumbu yang ada. Kita haluskan bumbu yang ada. Ini semua saya sudah cuci, sudah di kertas. Blender aja ya. Nanti blender. Nah, ini saya cepat. Jadi ini bumbu yang tadi saya blender, semua bumbu yang dihaluskan. Saya masih kurang halus, tapi blender saya segini aja halusnya. Oke. Nah, sekarang ini lengkuas kita iris. Kita iris. Makanya kalau kita beli lengkuas ini, kita usahakan cari yang muda ya, supaya irisnya juga gampang, dan memang dibutuhkan yang muda. Kalau lengkuas merah, jenis lengkuas merah, itu rata-rata lembek teksturnya, jadi kalau diiris tidak relatif tidak terlalu keras. Karena cinta palsu terpaksa kita makan ikan asin. So, ya. Enggak, ini lingkar. Ini lengket yang di atas ya, salah. Ya, ini tadi lengkuasnya sudah diiris semua, kemudian serainya sudah dimemarkan, dan bumbu ini andaliman sudah digiling kasar, andalimannya. Kemudian ini asam cikala. Asam cikalanya kita tumbuk. Tumbuk dirisung, tumbuk sampai pecah bijinya. Ini di dalam ada bijinya ya. Terus nanti kita saring, peras airnya. Ini asam cikala gini banyak di Medan, banyak di Jakarta, Bandung banyak. Bukan, di Medan, Jakarta juga banyak. Mungkin kan orang Batak banyak ya di Jakarta sama di Bandung juga, Medan. Karena ini yang paling dikenal di Medan, gitu loh. Kalau di Bandung bunganya kecombrang.
Ini asam cekala yang sudah saya tumbuk. Nanti kita peras seperti meras santan, kita ambil airnya. Jadi kalau biasa nggak ada, inilah yang jadi gantinya jeruk. Jadi biasa ada juga buat pakai buah asam. Cuma rasanya beda ya. Khasnya ya pakai ini. Baunya enak. Oke, kita punya bumbu semua sudah jadi sebegini banyak. Jadi sebegini banyak untuk kita masak ikan mas asik khas Batak. Kita mulai aja ya. Bumbu ini kita campur balur dengan sayur nantinya di ikan, kita masukkan ke dalam perutnya. Jadi untuk ikan mas kita buat asik, pada saat kita mencuci kita nggak perlu mengeluarkan sisiknya. Jadi ada yang biasa insang dalamnya juga itu nggak dikeluarkan karena ikan mas ini akan dimasak lama, bisa sampai 2-3 jam dimasaknya. Tapi di sini saya akan keluarkan insangnya, saya isi dengan sayur, dengan perut-perutnya saya isi juga dengan sayur. Kita mulai ya. Ya, jadi perut ikannya sini saya isi dengan sayur ya. Biasanya diisi pakai daun ubi, rebung dan sebagainya, tapi ini cuma kacang panjang aja. Saya pakai yang ada saja. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Ini bumbunya tadi waktu digiling kita kasih garam. Kita kasih garamnya supaya ada rasanya. Kita lakukan hal ini juga untuk ikan yang satu. Nanti kita balut semua badan ikan dengan bumbu-bumbunya. Ini kan nah ini untuk kita pada saat memasak, kita kasih susun di sini serainya ya, supaya ikannya juga tidak lembek. Ini kita atur semua, kemudian kita kasih air yang banyak. Kita biasa kalau kasih masuk andalimannya tidak langsung, bisa kasih masuknya langsung. Biasa kalau orang masak begini tidak punya andaliman, ya ini seperti merica ganti andaliman. Tapi tentunya rasanya maupun baunya juga berbeda ya. Kalau kita taruh andaliman ini di bibir, di lidah kita, maka saya jamin akan mangap terus, mangap dan air liur keluar. Kita masak dengan api besar sampai kering, kemudian kita tambahkan lagi air. Kita lakukan itu sampai kira-kira 3 kali. Dan ini memakan waktu bisa sampai 2-3 jam. Dan sekarang ini kita tambahkan asam cekala. Ini api sudah nyala ya. Terus lagi di tambahan kedua. Udah, sekarang kita tutup sampai mendidih dan airnya meresap. I've been flying from town to town,
from London to A few moments later. Ini sudah jadi. Biasanya ikan begini itu dimasaknya kering, tetapi saya mau buat yang berkuah karena saya senang ada kuah. Oke. Tada! Ikan mas arsik kita sudah jadi. Ya, enak sekali kan? Oke, ini ikan mas ini biasanya dipakai sama dari Batak, orang Batak itu biasa dalam jumlah ganjil. Jadi 1, 3, 5, 7. Setiap angka punya makna. Tetapi saat ini saya tidak membahas tentang hal tersebut karena saya ingin makan dengan ikan mas ini dan berbagi resep dengan kita semua. Ikan mas ini pun kalau disajikan dalam keadaan berdiri di atas nasi, kalau umpama 3 atau 5, itu semua akan disejajarkan di atas nasi. Dan itu artinya melambangkan ikan yang hidup, bergerak, maju, sejajar, seiring satu sama lain dalam suatu keluarga ataupun dalam suatu hubungan. Oke teman-teman Maros, selamat mencoba! Terpuji namamu ya Rafa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kalian hidup selama-lamanya. Amin. Tuh, ketahu bermakan hab gitu loh. Ini ada di rumah panjangnya. Ya. Mari makan. Ini katanya kalau mereka masak ini juga kayak ada kasih tuh begini kan susah pas begini dan dia segedenya tuh nasi